Firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal 26 ayat 1 sampai dengan 21. Nyanyian puji-pujian karena kelepasan dan penghakiman yang diberikan Allah. Pada waktu itu nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Pada kita ada kota yang kuat, untuk keselamatan kita Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Bukalah pintu-pintu gerbang, supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Sebab ia sudah mendudukkan penduduk tempat tinggi, kota yang berbenteng telah direndahkannya sampai ke tanah, dan dicampakkannya sampai ke debu. Kaki orang-orang sengsara, telapak kaki orang-orang lemah akan menginjak-injaknya. Jejak orang benar adalah lurus, sebab Engkau yang merintis jalan lurus baginya. Ya Tuhan, kami juga menanti-nantikan saatnya Engkau menjalankan penghakiman. Kesukaan kami ialah menyebut nama-Mu dan mengingat Engkau. Dengan segenap jiwa aku merindukan Engkau pada waktu malam. Juga dengan sepenuh hati aku mencari Engkau pada waktu pagi. Sebab apabila Engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Seandainya orang fasik dikasihani, ia tidak akan belajar apa yang benar. Ia akan berbuat curang di negeri di mana hukum berlaku, dan tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Ya Tuhan, tangan-Mu dinaikkan, tetapi mereka tidak melihatnya. Biarlah mereka melihat kecemburuan-Mu karena umat-Mu, dan biarlah mereka mendapat malu. Biarlah api yang memusnahkan lawan-Mu memakan mereka habis. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Ya Tuhan Allah kami, tuan-tuan lain pernah berkuasa atas kami, tetapi hanya nama-Mu saja kami masyurkan. Mereka sudah mati, tidak akan hidup pula, sudah menjadi arwah, tidak akan bangkit pula. Sesungguhnya Engkau telah menghukum dan memunahkan mereka, dan meniadakan segala ingatan kepada mereka. Ya Tuhan, Engkau telah membuat bangsa ini bertambah-tambah, ya, membuat bertambah-tambah umat kemuliaan-Mu. Engkau telah sangat memperluas negerinya. Ya Tuhan, dalam kesesakan mereka mencari Engkau. Ketika ajaran-Mu menimpa mereka, mereka mengeluh dalam doa. Seperti perempuan yang mengandung, yang sudah dekat waktunya untuk melahirkan, menggeliat sakit, mengerang karena sakit beranak. Demikianlah tadinya keadaan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mengandung, kami menggeliat sakit, tetapi seakan-akan kami melahirkan angin. Kami tidak dapat mengadakan keselamatan di bumi, dan tiada lahir penduduk dunia. Ya Tuhan, orang-orang-Mu yang mati akan hidup pula, mayat-mayat mereka akan bangkit pula. Hai orang-orang yang sudah dikubur di dalam tanah, bangkitlah dan bersorak-sorai. Sebab embun Tuhan ialah embun terang, dan bumi akan melahirkan arwah kembali. Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamar-Mu, tutuplah pintu-Mu sesudah Engkau masuk. Bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah-Mu itu berlalu. Sebab sesungguhnya Tuhan mau keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya, dan bumi tidak lagi menyembunyikan darah yang tertumpah di atasnya, tidak lagi menutupi orang-orang yang mati terbunuh di sana. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Renungan hari ini dengan judul Kepada Siapa Engkau Berlindung. Pada pasal 24 Yesaya menggambarkan tentang kedahsyatan penghakiman dan penghukuman Allah atas seluruh bumi. Maka di pasal ini Yesaya menggambarkan
tentang Allah sebagai gunung batu yang menjadi penolong bagi mereka yang tetap percaya kepada Tuhan, yakni mereka yang dikenal dengan sisa-sisa Israel. Mereka yang tetap percaya bahwa Tuhan itu baik walaupun Ia murka dan menghukum. Pertama, ayat 1-7, pujian syukur kepada Allah Israel yang adalah gunung batu kekal yang menjatuhkan dan merendahkan orang-orang yang meninggikan diri dan mengangkat orang-orang yang benar. Orang-orang benar akan masuk melalui pintu gerbang ke dalam kota dan menikmati keselamatan Allah. Mereka yang hatinya teguh percaya, Allah jagai dengan damai sejahtera. Jadi hukuman Tuhan bukanlah sesuatu yang menakutkan bagi orang yang tetap percaya kepada Tuhan, malah sebaliknya menjadi jaminan keselamatan yang menggembirakan. Kedua, ayat 8-10. Refleksi tentang penghakiman Allah yang dinantikan orang-orang benar. Ketika keadilan Allah ditegakkan di bumi dan setiap kefasikan dipukul, maka mereka yang membanggakan kekuatan dan yang mengandalkan manusia akan binasa dan tidak bertahan terhadap penghukuman Allah. Ketiga, ayat 11-19. Permohonan keselamatan orang percaya dan penghukuman atas kefasikan. Permohonan ini digambarkan seperti wanita yang sedang berjuang dengan kesakitan menantikan kelahiran yang akan mendatangkan sukacita besar. Pada masa paling sulit, masih ada umat yang percaya dan menantikan datangnya keadilan Allah seperti orang yang menantikan terang. Orang-orang benar seperti inilah yang Allah rindukan. Mereka memegang teguh janji Allah sebagai jaminan bahwa walaupun penghukuman Allah adalah sebuah kepastian, namun itu hanya akan berlaku bagi orang fasik yang tidak takut akan Allah. Sedangkan bagi mereka yang percaya, pasti ada keselamatan. Kadang kefasikan tampak tidak berbahaya ketika orang masih tetap menikmati hidup senang dalam dosa. Ini dapat membuat orang percaya goyah dan ragu-ragu untuk bertahan. Nubuat Yesaya bahwa Allah adalah gunung batu yang kekal menjadi dasar agar orang percaya tetap teguh dalam pengharapan. Allah itu gunung batu, Ia tidak akan bergeser dan goyah dalam kasih-Nya. Karena itu sudah sepatutnya kita yang percaya kepadanya jangan goyah dan terbawa arus kefasikan. Berita penghukuman bukan untuk menakut-nakuti, tetapi agar orang percaya lebih mendekatkan diri kepada Sang Gunung Batu dan aman dalam lindungannya. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.